Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaki-maki Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed Jerome Powell setelah The Fed kembali mempertahankan suku bunga dalam rapat kebijakan moneternya di bulan Mei 2025. Di media sosial miliknya, yaitu Truth Social, Trump mengatakan bahwa Powell adalah seorang yang bodoh dan tidak punya arah. Dalam pernyataan tersebut, Trump juga mengaku percaya bahwa harga minyak dan energi akan turun dan hampir tidak ada inflasi. Ia pun optimistis bahwa uang hasil penerapan tarif impor ke berbagai negara mitra dagang Amerika Serikat akan mengalir ke negeri paman Sam tersebut. Di satu sisi, memang Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan tarif Amerika Serikat akan membantu menurunkan defisit fiskal negara tersebut pada tahun 2025. Namun di sisi lain, prospek pertumbuhan dan inflasi negeri paman Sam itu diprediksi memburuk, yang tidak lain dan tidak bukan adalah akibat perang dagang yang semakin intensif karena kebijakan tarif impor Trump sendiri. Soal prospek ekonomi, IMF memperkirakan Amerika Serikat hanya akan tumbuh 1,8% tahun ini atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,7%. Sedangkan proyeksi inflasi Amerika Serikat di tahun 2025 ini dinaikkan menjadi 3%, lebih tinggi 1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya di Januari 2025. Angka 3% tersebut jelas lebih tinggi dari target inflasi yang ditetapkan Bank Sentral Amerika Serikat yang hanya 2%. Dan kenaikan inflasi serta perlambatan pertumbuhan ekonomi itulah yang sebenarnya menjadi pertimbangan The Fed untuk tidak terburu-buru memangkas suku bunga. The administration is entering into negotiations with many countries over tariffs. We'll know more with each week and month that goes by where tariffs are going to land, and we'll know what the effects will be when we start to see those things. So we think we'll be learning. I can't tell you how long it will take, but for now it does seem like it's a fairly clear decision for us to wait and see and watch. The Fed pun menegaskan bahwa pihaknya masih akan terus mencermati negosiasi perdagangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk merencanakan arah kebijakan The Fed ke depan. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5% and to continue reducing the size of the balance sheet. The tariff increases announced so far have been significantly larger than anticipated. All of these policies are still evolving, however, and their effects on the economy remain highly uncertain. As economic conditions evolve, we'll continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the outlook, and the balance of risks. If the large increases in tariffs that have been announced are sustained, they're likely to generate a rise in inflation, a slowdown in economic growth, and an increase in unemployment. The effects on inflation could be short-lived, reflecting a one-time shift in the price level. It is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent. Avoiding that outcome will depend on the size of the tariff effects, on how long it takes for them to pass through fully into prices, and ultimately on keeping longer-term inflation expectations well anchored. Berbeda dengan Amerika Serikat, Bank Sentral Inggris atau Bank of England (BOE) justru secara mengejutkan kembali memangkas suku bunga acuannya dalam rapat kebijakan moneter bulan Mei 2025. BOE memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 4,25%. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, BOE memang lebih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga. Inflasi Inggris dalam 12 bulan setidaknya cukup konsisten bergerak di kisaran 2% sesuai dengan target inflasi Bank Sentral Inggris di angka 2%. The disinflation process in the UK economy has continued. UK inflation was 2.6% in the latest data for March. That's above our 2% target, but it's a little bit lower than expected. So with the progress we have made, we can take another step in making monetary policy less restrictive. So today we've cut bank rate by 0.25 percentage points to 4.25%. As the past few weeks demonstrate, the global economic environment remains an uncertain one. Interest rates are not on autopilot. They cannot be. Instead, the MPC must continue to respond carefully to the evolving economic circumstances and the outlook for inflation in the UK. Whatever happens,
The MPC will continue to set bank rate to ensure that inflation returns sustainably to the 2% target in the medium term. Selain Bank Sentral Inggris, aksi pemangkasan suku bunga juga siap dilakukan oleh rival bebuyutan Amerika Serikat, yaitu China. China bersiap melonggarkan sejumlah alat kebijakan moneter utamanya dalam upaya mendorong ekonomi yang sedang lesu. Terlebih lagi, ekonomi negeri tirai bambu itu dikhawatirkan makin lesu di tengah dampak dari lemahnya konsumsi domestik dan adanya perang dagang dengan Amerika Serikat. 人民银行将加大宏观调控的前途，推出一揽子货币政策措施，降低存款准备金率0.5个百分点，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元，下调政策利率0.1个百分点，即公开市场7天期逆回购操作利率从目前的1.5调降至1.4。 预计将带动贷款市场的报价利率，也就是 LPR， 同步下行约0.1个百分点，降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。5年期以上首套房利率由2.85降至2.6，其他期限的利率的同步调整。 Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75% pada rapat Dewan Gubernur bulan April 2025. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa keputusan tersebut konsisten dengan upaya menjaga perakiraan inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah saat ini memang masih menjadi pertimbangan utama Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakan moneter. Pasalnya beberapa waktu lalu rupiah sempat menembus level 16.900-an per dolar Amerika Serikat atau terendah sepanjang sejarah yang berarti lebih buruk dari level yang pernah disentuh rupiah pada krisis moneter tahun 1998. Tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar offshore, pasar luar negeri, non-delivery forward (NDF). Pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia pada tanggal 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Intervensi di pasar offshore NDF tersebut terus kami lakukan sejak saat itu. Respon kebijakan ini memberikan hasil positif, tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi 16.855 rupiah per dolar Amerika Serikat pada tanggal 22 April 2025 dibandingkan dengan level 16.865 rupiah per dolar pada dolar Amerika Serikat pada hari pertama pembukaan pasar domestik pasca libur tanggal 8 April 2025.
Bank Indonesia pun akhirnya harus menggelontorkan cadangan devisa demi menjaga stabilitas rupiah. Terbukti cadangan devisa Indonesia per akhir April 2025 terpangkas hingga 4,6 miliar dolar Amerika atau 2,9% menjadi 152,5 miliar dolar Amerika Serikat dari 157,09 dolar Amerika di akhir Maret 2025. Namun meski saat ini The Fed maupun Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga, banyak pihak memperkirakan bahwa pemangkasan suku bunga di tahun ini pasti akan terjadi. Alasannya lagi-lagi karena kebijakan tarif Trump yang beresiko menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi yang lesu membutuhkan stimulus yang lebih, termasuk suku bunga yang lebih rendah untuk mendorong bergeraknya roda perekonomian. Lalu kapan The Fed maupun Bank Indonesia berpeluang memangkas suku bunga di tahun 2025 ini? Berdasarkan alat analisa CME FedWatch Tools, sekitar 51% responden memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga pada Juli 2025. Sementara itu, ekonom Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwijaya memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga di bulan Juni 2025. 3 kali 25 basis. Jadi dari level hari ini 4,5 menjadi 375-an, kurang lebih. Nah, itu kalau kita bandingkan, padahal di awal tahun ya, pada saat Trump naik gitu ya, orang mungkin berpikir nggak akan ada pemangkasan. Karena apa? Ekonomi Amerika kuat katanya. Nah, ternyata dampak tarif itu menjadi suatu bumerang di mana sebenarnya the inflation yang created oleh tarif itu justru menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bahkan meningkatkan apa? Meningkatkan bukan saja resiko resesi, tapi resiko stagflasi, ya, di mana inflasi naik dan ekonomi stagnan. Nah, itu mau tidak mau secara moneter harus direspon dengan apa? Pemangkasan suku bunga, yang artinya nanti semua pada ikutan juga, tapi tergantung policy space. Enrico juga memperkirakan bahwa Bank Indonesia akan melakukan pemangkasan suku bunga setidaknya 2 kali lagi di tahun ini. Mungkin pemangkasan bisa dilakukan di akhir kuartal 2 ataupun kuartal 3. Pandangan kami masih 2 kali lagi, yaitu kumulatif 50 basis. Pada akhirnya, suku bunga yang lebih rendah memang diharapkan terjadi di tahun ini seiring adanya resiko tekanan ekonomi yang lebih besar akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Karena ekonomi yang melambat tentunya membutuhkan berbagai stimulus, baik dari pemerintah melalui kebijakan fiskal maupun bank sentral melalui kebijakan moneter agar ekonomi tetap dapat bertumbuh dan konsumsi serta daya beli masyarakat pun tetap terjaga. Terlebih bagi Indonesia, di mana konsumsi merupakan penopang utama perekonomian.